Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febriani dan saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang persamaan elips. Soalnya yaitu X kuadrat per 225 ditambah Y kuadrat per 81 sama dengan 1. Pertama-tama kita akan mencari A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita akan mencari A. Untuk memudahkan kita untuk mencari A, kita cari saja pembilangnya yang lebih besar daripada yang lainnya. Contohnya seperti ini. 225 lebih besar daripada 81, maka 225 kita jadikan sebagai A. Dan 15 ini berasal dari 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 yaitu hasilnya 225. Dan B juga sama, kita akan simpan 81 di sini. Lalu kita akan mencari pangkat berapa yang menghasilkan 81. Lalu untuk mencari C kita ada rumusnya yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Lalu kita bisa masukkan A dan B ini ke dalam rumus untuk mencari C. Dan akan memudahkan kita atau agar tidak membuat kita pusing, kita akan menjabarkan dulu 15 pangkat 2 yaitu hasilnya 225 dikurangi 9 pangkat 2 hasilnya yaitu 81. 225 dikurangi 81 hasilnya 144. Lalu kita akan mencari C-nya. C-nya itu pangkat berapa atau berapa kali berapa yang menghasilkan 144. Di sini yaitu 12 pangkat 2 atau 12 kali 12 itu hasilnya 144. Lalu kita akan mencari eksentrisitasnya. Untuk mencari eksentrisitas, kita ada rumus yaitu E sama dengan C per A. Setelah itu kita akan masukkan angka-angkanya. 12 per 15. Lalu setelah itu kita akan mencari panjang latus rektrum. Panjang latus rektrum juga mempunyai rumus yaitu 2B kuadrat per A. Setelah itu kita akan masukkan angka-angkanya ke dalam rumus ini. A, B kuadrat, B-nya itu kita ambil dari sini ya. 9 pangkat 2 per A-nya 15. Lalu kita hitung 2, 9 kali 9 yaitu 81 per 15. 2 kali 81 yaitu 162 per 15. Setelah itu kita akan mencari persamaan direktris. Persamaan direktris juga mempunyai rumus yaitu plus minus A kuadrat per C sama dengan, kita sudah menemukan A-nya yang ini 225, terus lagi plus minus 225 per C-nya 12 sama dengan positif 225 per 12 atau negatif 225 per 12. Selanjutnya dari soal ya, kita lihat jika soalnya hanya dicari eksentrisitas, maka kita hanya mencari eksentrisitas. Jika soalnya hanya menyuruh kita untuk mencari panjang latus rektrum atau mencari persamaan direktrisnya, kita hanya memakai satu rumus saja. Tetapi di sini saya akan memakai atau saya akan menjelaskan ketiga rumus tersebut. Jadi untuk mengerjakan soal persamaan elips itu tergantung soalnya bagaimana. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya dan jika ada salah-salahnya mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kania Ramadhani dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan eksentrisitas, panjang latus rektum dan persamaan direktris untuk setiap persamaan elips. Di sini ada contoh soal, ada X pangkat 2 per 36 tambah Y pangkat 2 per 100 sama dengan 1.
Ada cara penyelesaiannya, kita ambil A-nya dari nilai yang paling terbesar yaitu 100, jadi A pangkat 2 sama dengan 100, yaitu A sama dengan 10. Dari mana 10? Dari akar kuadrat 100 sampai dengan 10. Di sini ada B pangkat 2 sama dengan 36, yaitu B sama dengan 6. Dari mana 6? Dari akar kuadrat 36. Hasilnya adalah 6. Kita akan mencari nilai C. Di sini ada C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 kurang 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 yaitu 100, 6 pangkat 2 yaitu 36. Jadi 100 dikurang 36 yaitu 64, dan hasil C-nya adalah 8. Dari mana 8? Dari akar kuadrat 64. Dan di sini ada eksentrisitas E sama dengan C per A, yaitu E sama dengan C-nya 8 dan A-nya 10. Di sini ada panjang latus rektum, ada 2B pangkat 2 per A. Di sini ada persamaan direktris, ada 2 kali 100 per 10, yaitu 2 kali 100 yaitu 200. Dan kita akan menulis penyebutnya kembali yaitu 10. Jadi 2 kali 100 per 10 yaitu 200 per 10. Dan di sini ada X sama dengan plus minus A pangkat 2 sama dengan C. Di sini ada X sama dengan 100 per 8 dan X sama dengan minus 100 per 8, dan X sama dengan plus minus 100 per 8, yaitu plus minus X sama dengan plus minus 100 per 8 dari A pangkat 2 per C. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Al-Kausar. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ELIS sebagai tugas dari guru matematika perminatan, yaitu Ibu Mega Dwi Amarwati. Oke, kita masuk ke contoh soal dengan perintah tentukan eksentrisitas panjang latus rektum dan persamaan direktris untuk setiap persamaan elips. Nah, kita coba ke soal yang A. Nah kan di sini tuh x kuadrat per 16 tambah y kuadrat per 36 sama dengan 1. Nah di sini kita cari doanya a kuadrat sama dengan c. Nah gimana cara nentuin a nya? Di antara ini lihat aja yang paling besar. Yang paling besar nilai angkanya. Nah, di antara 16 sama 36 itu kan 36 yang besar. Maka tulis 36. A-nya itu sama dengan 6. Kenapa? Karena dalam angka kuadrat itu pasti angka yang sama. Kan 6 kali 6 sama dengan 36. Seperti itu. Nah, kita cari yang kuadratnya, tentu saja yang ini. 16. Jadi B-nya itu sama dengan 4. Lalu kita cari nih C kuadrat sama dengan itu rumus A kuadrat kurang B kuadrat. Di sini itu A-nya berapa? 36 kurang 16 sama dengan 20. Nah, terus C-nya berapa? Nah, di sini tidak ada C-nya. Kenapa? Karena dalam angka kuadrat atau perpangkatan 20 ini tidak bisa dikalikan kayak angka sama jika ada yang bisa hasilnya tuh segini. Seperti itu. Maka kalian tuh bisa menuliskan bahwa C-nya itu tidak ada. Lalu kita cari panjang latus rektumnya. Oke, salah. Harusnya kita tuh cari eksentrisitasnya dulu. Eksentrisitasnya itu E sama dengan C per A. Nah, kan C-nya itu nggak ada, maka
Jawabannya tulis saja tidak ada. Nah, lalu kita baru ke panjang latus rektumnya. Panjang latus rektum dengan rumus 2 kali B kuadrat per A. Kita tulis K2-nya. Nah, lalu B-nya berapa? B kuadratnya itu kan 16. Plus ini 16. Yang berapa? 6. Jadi hasilnya 2 kali 16 itu 32 per 6. Lalu kita cari persamaan direktrisnya. Persamaan direktris. Nah, rumusnya itu X sama dengan A kuadrat per C. Namun kan C-nya itu tidak ada, maka tulis saja tidak ada. Seperti itu. Lalu kita ke soal nomor 2 nih, atau yang B. Kita cari A-nya. A kuadratnya sama dengan berapa? Ingat yang paling besar. Maka A-nya itu 25, A kuadratnya itu, dan A-nya itu berarti 5. Dengan B kuadrat sama dengan 9, dan A-nya B-nya itu sama dengan 3. Lalu kita cari nih C kuadratnya itu A kuadrat per B min B kuadrat sama dengan 25 kurang 9 sama dengan 16. Nah, di sini itu ada nih C-nya. C-nya itu sama dengan 4. Nah, kita cari eksentrisitasnya. Eksentrisitas E sama dengan C per A. Nah, karena C-nya ada, maka kita tulis E sama dengan C-nya itu 4, A-nya itu 5. Nah, terus kita cari panjang latus rektumnya nih. Rektum 2 kali B kuadrat per A. Kita tulis lagi 2-nya kali B-nya itu 9 per ini berapa? 5. Jadi hasilnya 2 kali 9 itu 18 per 5. Nah, persamaan direktrisnya, itu X sama dengan A kuadrat per C. A-nya itu kan 25, C-nya itu 4. Oke, kita masuk ke soal kerjaan bareng gitu ya. Nah, soalnya sama perintahnya seperti tadi, tentukan eksentrisitas, panjang latus rektum, dan persamaan direktris untuk setiap elips. Nah, di sini itu X kuadrat per 144 tambah Y kuadrat per 36 sama dengan 1. Oke, kita kerjain dulu yang ini. Nah, kita cari dulu A-nya seperti biasa. A sama dengan A kuadrat sama dengan 144, maka A-nya itu sama dengan 12, karena 12 kali 12 sama dengan 144. Lalu B sama dengan B kuadrat sama dengan 36, dan B-nya itu betul 6. Nah, kita cari C-nya. C kuadrat sama dengan A pangkat 2 per min kurang B kuadrat. Nah, A-nya itu kan 144 kurang 36. Hasilnya itu adalah 108. Nah, maka C-nya itu berapa? Tidak ada. Ya, kenapa tidak ada? Karena jika kalian menggunakan kalkulator dan dipangkatkan gitu, mencari pangkatnya, maka tidak ada, dan hasilnya koma. Jadi di sini kita tulis tidak ada. Lalu kita cari eksentrisitas dulu nih. Eksentrisitasnya itu kan
E sama dengan C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang elips. Tentukan eksentrisitas, panjang, latus rektum, dan persamaan direktis untuk setiap persamaan elips berikut ini. A x kuadrat sama dengan 64 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. A kuadrat sama dengan 64 jika dan hanya jika A sama dengan 8. B kuadrat sama dengan 16 jika dan hanya jika B sama dengan 4. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Karena tidak ada hasilnya, jadi tulis tidak ada. Eksentrisitas E sama dengan, jadi C per 8. Panjang latus rektum sama dengan 2B kuadrat per A sama dengan 2 dikali 16 per 8 sama dengan 32 per 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Laksana. Saya berasal dari kelas 11 IPA 1. Sehubungnya dengan tugas matematika peminatan dari yang terhormat Ibu Mega Ambarwati SPD dengan tugas untuk membuat soal dan menjelaskan soal tersebut. Di sini saya telah membuat soal dan akan menjelaskan cara penyelesaian soal yang saya buat. Saya telah membuat soal dengan soal tentukan eksentrisitas, panjang latus rektum, dan persamaan direktris dari elips x kuadrat per 49 ditambah y kuadrat per 36 sama dengan 1. Untuk cara penyelesaiannya sendiri, ada beberapa poin yang harus diketahui terlebih dahulu, yaitu A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, A, B, dan C. Untuk menentukan A kuadrat, yaitu dengan cara melihat bilangan penyebut yang lebih besar nilainya dari nilai bilangan kedua ini. Otomatis 49 menjadi A kuadrat dan 36 menjadi B kuadrat. Nah, untuk menentukan A dan B adalah dengan cara mengalihkan bilangan 49 dan 36. Akar dari 49 adalah 7 dan akar dari 36 adalah 6. Maka nilai A adalah 7 dan B adalah 6. Nah, untuk menentukan nilai C kuadrat, yaitu dengan cara A kuadrat dikurang B kuadrat atau sama dengan 49 dikurang 36, maka sama dengan 13. Nah, karena C kuadrat sama dengan A kuadrat, yaitu harus bisa diakarkan, dan 13 tidak bisa, maka nilai C kuadrat dan C dinyatakan tidak ada. Nah, untuk menentukan eksentrisitas sendiri, yaitu dengan cara menggunakan E sama dengan C per A. Karena nilai C di sini tidak ada, maka nilai eksentrisitasnya pun tidak ada, atau biasa disebut dengan tidak terdefinisikan. Nah, untuk menunjukkan panjang latus rektum sendiri, yaitu dengan menggunakan rumus 2B kuadrat per A, atau jika kita melihat soal ini, maka akan menjadi 2 dikali 36 per 7, maka akan menjadi 72 per 7. Dan ini adalah nilai dari panjang latus rektum dari soal yang saya buat. Lalu yang terakhir, itu persamaan direktris.